Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah sholatan wassalaman ala Rasulillah. Sivitas Hospitalia dan Helpizer Rumah Sakit RSUD Ciawi yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Mari kita tengadahkan tangan kita kepada Allah, mengucapkan rasa syukur yang tiada hentinya. Ya. Kita akan berada di ujung Ramadan kita. Ya. Perbanyak menangis kepada Allah, lebih dekat di masjid. Ya. Perbanyak sholawat kepada Nabi kita Muhammad SAW. Ya. Dan insya Allah beberapa hari ke depan ya, kita akan memperoleh satu stempel, ya, satu gelar, ya, yaitu Idul Fitri. Ya. Kembali secara bahasa Idul Fitri adalah kembali boleh makan di pagi hari, ya, bebas makan, ya, karena selama ini kita berpuasa. Atau Idul Fitri juga banyak dimaknai kembali kepada fitrah kita, yaitu kepada kesucian. Ya. Ada tugas penting ya, ketika Ramadan ini berakhir dan kita berada di Idul Fitri. Keluarlah kita dari Ramadan ini seperti bayi yang baru dilahirkan. Tapi ketahuilah, setan iblis tidak akan diam untuk mempengaruhi, merusak Idul Fitri kita. Dalam Al-Quran Allah menyebutnya sebagai khutwat asy-syaitan, ya, strategi syaitan, ya, menggoda manusia, ya, untuk merusak jati diri terbaiknya. Jati diri manusia terbaik adalah ketika beliau setelah Idul Fitri ini berakhir. Nah, paling tidak Al-Quran merilis ada 4 strategi ya, setan merusak Idul Fitri kita. Yang pertama, al-waswas. Ya. Setan akan merusak Idul Fitri kita dengan bisikan jahat. Bisikan kotor. Ya. Contoh, ya. Mungkin di antara kita bergaul ada orang yang salah dengan kita atau kita yang salah kepada orang, ya. Kemudian ada orang yang terang-terangan punya salah kepada kita, ya. Kemudian di Idul Fitri ini dia datang ke rumah kita, ketemu kita, kemudian dia minta maaf, ya. Minta maaf pada kita, mohon maaf ya, ini hari baik, bulan baik, saya mohon maaf, saya banyak kesalahan gitu ya. Dan dia mengakui kesalahan yang pernah dia lakukan. Saat itulah setan akan membisiki telinga kita, hati kita untuk tidak memaafkan, ya. Mengingatkan dosa-dosa dia yang dilakukan kepada kita. Al-waswas, bisikan jahat untuk tidak memaafkan. Padahal di antara orang-orang yang bertakwa, kata Allah, wal afina 'anin nas. Orang yang bertakwa adalah orang yang mudah memaafkan kesalahan-kesalahan saudaranya. Hati-hati dengan al-waswas, ya. Yang kedua, setan akan mengelabui kita dengan an-nisyan. Ya. Apa an-nisyan? An-nisyan itu lupa. Ya. Boleh jadi di Ramadan ya, kita berdoa, ya Allah, kalau saya di Ramadan ini selesai 30 hari, saya dapat tilawah sekian, jadi pokoknya bersemangat. Saya akan bersedekah, saya akan gini. Ya Allah, sehatkan saya di Ramadan di rumah sakit. Ya. Kalau saya sembuh, saya akan berinfak, bersedekah, saya akan berwakaf. Ya. Setelah Ramadan ini berakhir, ada penyakit yang dihembuskan oleh syaitan. Apa? An-nisyan. Ya. Lupa. Ya. Setelah Ramadan datang, setelah Syawal datang, maksud saya, lupa dengan janji yang pernah diucapkan di bulan Ramadan. Hati-hati dengan sifat lupa akan kebaikan. Lupa dengan janji, lupa dengan kebaikan-kebaikan. Itu pertanda kita masuk dalam perangkap waswas dan an-nisyan. Sivitas Hospitalia RSUD Ciawi dan Helpizen RSUD Ciawi. Yang ketiga yang harus kita waspadai dari strategi setan merusak manusia adalah al-adawah, ya, permusuhan. Ya. Ramadan semuanya ingin damai,
Ya, semuanya damai, semuanya. Bahkan tawuran-tawuran yang suka ada di jalan pun Ramadan tidak ada. Ya. Tawuran-tawuran antar kampung semuanya tidak ada. Ya. Kenapa? Karena Ramadan semuanya menyatu dalam indahnya Ramadan. Ya. Tapi hati-hati. Ya. Setelah Ramadan ini berakhir, puasa berakhir, datang bulan Syawal, itu akan muncul lagi desas-desus dalam hati, dendam akan dimunculkan lagi oleh syaitan. Al-adawah. Apa penyebabnya? Kata Al-Quran bahwa innama yuridu syaitan ayyuqi'a bainakumul adawata wal baghdha. Sungguhnya setan menghendaki dengan khamr dan judi itulah terjadi permusuhan di antara manusia. Jadi tetap istiqomah dalam taat dan tinggalkan maksiat, karena boleh jadi setan akan menggunakan media maksiat itu untuk muncul al-adawah. Yang terakhir, strategi setan ya, mempengaruhi merusak citra diri manusia adalah at-tazyin, ya, keindahan-keindahan. Alhamdulillah di beberapa daerah sudah dinyatakan endemi masa pandemi ini, dan boleh jadi akan terjadi lompatan pengunjung ke tempat-tempat wisata. Ya, ada yang ke pantai, ke tempat wisata, ke mall dan lain sebagainya. Itu tidak dilarang oleh agama, tapi hati-hati. Ya. Di sana ada jebakan syaitan. Ada orang bermain di pantai, indah dia, ya, berenang dan lain sebagainya. Lupa dia dengan keindahan. Sholat zuhurnya lewat. Sholat asalnya masih berenang. Sholat maghrib di perjalanan. Sholat isya ketiduran. Sholat subuh kesiangan. Masuklah dalam perangkap syaitan. Ya. Keindahan. Mata sudah lagi liar. Telinga, mulut sudah lagi bicara dan lain sebagainya. Oleh karena itu, berhati-hatilah dengan at-tazyin. Keindahan digunakan oleh syaitan untuk mengelabui manusia. Oleh karena itu, ya, berhati-hati dengan bisikan syaitan, dengan lupa yang akan dihembuskan, ya, permusuhan yang boleh jadi akan dibangkitkan lagi, dan keindahan-keindahan yang akan menjebak kita pada rusaknya Idul Fitri kita. Semoga bermanfaat. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.